Saya berharap terkait secara khusus penanganan bersama gerakan pencegahan stunting di Kecamatan Morakaman ini bisa dilaksanakan dengan baik. Bahwa kami ingin menyampaikan hari ini adalah hari yang besar bagi kami, di mana telah dilakukan peresmian untuk rumah bahagia dan akan kami tingkatkan kembali. Untuk diketahui bahwa sebenarnya dulu Bu ini namanya adalah tempat penitipan anak yang sudah berjalan dari 2012. Untuk kesininya karena kita lagi ada program stunting, kita sebut rumah bahagia, dan kami akan meningkatkan untuk fasilitas ini bekerja sama dengan puskesmas dan dinas kesehatan untuk bisa memajukan dan menangani problem stunting ini, Bu. Ya, jadi ini kami Desa Pohon Cepak, Kecamatan Morakaman, di perusahaan sawit PT MKH, ada beberapa sawit di sini. Karena saya mendapat informasi di setiap perusahaan sawit itu ada TPA, namanya tempat penitipan anak. Jadi ibunya kerja, ada yang manen buah, ada yang muku. Nah, dia pergi kerja, anaknya ditempatkan di dalam satu tempat penitipan namanya. Nah, jadi terkait dengan gerakan bersama pencegahan serentak stunting itu, saya terpikir bagaimana mengoptimalisasi tempat penitipan anak. Karena kan saya lihat tadi anak-anak yang di dalam itu juga kelihatannya banyak yang gizi kurang. Nah, ternyata setelah kita dalami, memang manajemennya yang perlu diperbaiki. Jadi saya terima kasih tadi beberapa perusahaan sudah membuat kerjasama dan mereka juga akan memperbaiki tempat penitipan anak ini. Makanya ini tadi kita bukan tempat penitipan lagi, kita sebutkan sudah rumah bahagia. Nah, rumah bahagia ini tempat anak-anak yang di sekitar lingkungan itu dikumpul. Nah, karena ada program pemberian makanan tambahan serentak, makannya harus di tempat rumah bahagia itu. Nah, saya terima kasih, ini PT MKH dan SKL dan sekitarnya tadi udah bertanda-tangan MOU kerjasama dalam rangka ikut serta bersama-sama gerakan ini pencegahan stunting, terutama anak-anak yang ada di lingkungan konsesi wilayah kerjanya. Jadi ini sebetulnya sudah ada tempat penitipan ini, tinggal tadi sudah kita arahkan, mereka nggak bisa sendiri, nanti harus bekerja sama dengan puskesmas yang ada di wilayah ini. Jadi nanti standarnya juga akan kita bantu, bukan hanya sekedar dititip sekarang. Kalau sekarang dititip, diurusi, terutama makannya diurusi. Apalagi lihat kelengkapan di sana udah kayak embrionya PAUD di dalam itu, ada alat mainnya. Nah, bayangan saya mungkin apa istilahnya baby sisternya tuh yang perlu diperhatikan lagi. Ini bagus sekali, harus tenaga profesional gitu, yang memang nanti sudah saya arahkan. Jadi saya minta ini menjadi role model seperti itu. Dalam hal ini kita membantu pemerintah ya untuk memastikan stunting itu tertangani dengan baik. Dan mungkin juga dipadukan tadi dibilang, jadi bukan hanya sekedar rumah bahagia, tapi ada PAUD-nya di situ supaya hal ini selain, karena kan di perusahaan beda dengan di masyarakat umumnya, di perusahaan ini orang tua menitipkan anaknya. Seperti itu, jadi tadi itu harus dikemas, mungkin kita akan meningkatkan lagi, lebih baik lagi dari segi gizi, makanan untuk anak-anak tuh. Terus kemudian dari pengetahuan yang terpenting. Nah, tadi kami memang ingin memadukan
dengan puskesmas dan dinas kesehatan supaya bisa lebih cepat, karena bukan cuma anak, sebenarnya orang tuanya yang juga sangat penting. Jadi di kita persoalan ini kan sebenarnya UMK ke atas ya, artinya pendapatan tuh sudah lumayan, cuman mungkin pengetahuan untuk pentingnya gizi buat anak ini masih belum di tempat. Artinya masih harus ada bantuan juga dari kita memberikan pengetahuan yang benar dan secara berkala. Jadi untuk yang stunting di kita ini 2 bulan waktunya, kan targetnya kita akan selesaikan. Memang juga ada identitas dari orang tua yang susah kadang-kadang karena pekerjaannya cabut dari luar ya, artinya terkendala, jadi itu juga harus ditangani. Menjalankannya tidak gampang, perlu beberapa layer yang perlu kita kuatkan dulu fondasinya, terutama pengetahuan tentang stunting itu sendiri. Ya kan? Jadi itu kan memang sekarang ini terbatas di bagian kesehatan aja yang paham banget. Artinya sinergi ini yang kita butuhkan, dan mungkin kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan dan dinas kesehatan ya, puskesmas itu kita butuhkan itu Pak. Artinya tidak bisa perusahaan berjalan sendiri juga. Jadi itu yang kita perlukan, sinergi. Nah, terus anggarannya memang dari MKH semua ya Bu ya, untuk tenaga medisnya, makanannya dan lain-lain. Karena kita memang dari awal itu kita semua sendiri. Nah tapi ternyata kan tadi dari dinas kesehatan bilang itu ada program-program juga yang bisa dikolaborasikan, terutama ada dokter anak juga yang bisa dibantu untuk dikirim, karena kita masih merujuk ke semacam rumah sakit di luar sini ya. Artinya itu yang kita lakukan. Jadi betul-betul kita rekam medisnya, kita bener-benerkan dulu, kita cek dulu benar nggak dia stuntingnya ini tipe apa, seperti apa, supaya nggak salah penanganan. Tapi kalau dengan adanya nanti kiriman dokter anak ataupun kerjasama mengenai dokter anak itu kan lebih tertangani dengan baik di sini. Jadi itu Pak. Berarti ini secara tidak langsung ini kelasnya naik jadinya Bu ya, dari TPA kemarin. Betul, sudah naik jadi rumah bahagia, dan setupnya ini kalau saya lihat ya untuk kedepannya, karena kami sendiri sekarang sudah ada dokter gizi sendiri, sudah ada petugas gizi juga, dokter gizi. Jadi sudah ada sendiri, dan itu dari 2023. Jadi dia tugasnya ke rumah door to door untuk mencari ada ndak anaknya seperti ini, ditimbang, dianalisa, terus gizinya sudah jalan belum. Nah ini cuman kan masih agak ini ya sistem ini ya, karena kita belum gabung dengan dinas kesehatan sama ini supaya lebih bermanfaat, lebih benar hitnya itu Pak, tujuannya lebih benar gitu.